baru ini Google AdSense mengirimkan email kepada para kreator YouTuber semua ya. Kita harus melaporkan pajak kita ya. Jadi kita itu masuk ke Google AdSense kita ya. Nah, Google AdSense kita login guys. Login ke akun Google AdSense kita. Nah, ini kan. Nah, nanti akan ditunjukkan ya. Nah, di sini nih penting periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Nah, kita ketik ke kelola info pajak. Nah, ini di sini ada kelola info pajak. Berikan atau perbarui informasi pajak Anda, profil pembayaran, dan negara Anda menentukan cara pajak Anda dikumpulkan, dipotong, dan dilaporkan. Info pajak Amerika Serikat. Nah, di sini kita klik tambahan info pajak. Nah, terus kita masuk ke akun Google kita ya. Info pajak Amerika Serikat. Untuk menemukan formulir pajak yang benar, harap jawab beberapa pertanyaan lebih dahulu. IRS, Otoritas Pajak Amerika Serikat, mewajibkan info pajak dilaporkan dalam huruf A sampai Z atau angka. Untuk karakter beraksen, gunakan huruf seperti N untuk N atau A untuk A. Apa jenis akun Anda itu ya? Ini spesi. Ada dua pilihan di sini ya guys ya. Satu perorangan, kedua non individu atau entitas. Kita pilih ke perorangan. Kita klik berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Ada pilihan ya atau tidak. Kita pilih tidak. Berikutnya, pilih jenis formulir pajak B8. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir B8 diperlukan. Ada dua pilihan ya. Yang satu itu F8 PIN. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-Amerika Serikat dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Yang kedua, W8SCE. Formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis atau individu non-Amerika Serikat yang memperoleh penghasilan terkait perdagangan atau bisnis Amerika Serikat dan mengajukan laporan pajak penghasilan Amerika Serikat. Kita pilih ke yang W8 PIN. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-Amerika Serikat. Terus, nah kita mulai formulir W8 PIN. Mulai formulir pajak W8 PIN. 1. Identitas pajak. Pastikan informasi ini sama persis dengan yang ada di dokumen pajak Anda dan bahwa formulir ditandatangani oleh perwakilan resmi dari entitas hukum ini. Nama individu saya Misukesi. Nama DBA berbisnis sebagai atau entitas yang diabaikan. Nama pengguna kita isi. Negara saya negara Indonesia. Indonesia. Nah,
Nomor identitas wajib pajak. Nomor identitas wajib pajak atau PIN adalah nomor pemrosesan pajak yang diwajibkan oleh IRS untuk beberapa formulir pajak. Info selengkapnya tentang PIN. Untuk PIN asing, jangan sertakan identitas pribadi asing lainnya seperti nomor registrasi penduduk Korea. Jika mengklaim perjanjian, Anda wajib mencantumkan PIN asing. Kita berikutnya saja. Nah, formulir pajak P8P, identitas pajak nama individu kan NIK negara pelanggan Indonesia. Yang kedua, alamat tinggal permanen. Ada dua pilihan ya guys ya. Alamat tinggal tetap menggunakan PO Box atau alamat OPS. Untuk perhatian, Anda akan diminta untuk mengirimkan dokumentasi tambahan. Saya tidak. Nah, yang kedua itu alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal. Kita klik ini aja. Nah, kita isi baris pertama, berikutnya perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Undang-Undang Pajak Amerika Serikat dapat mengenakan pajak potong atau pungut sebesar 30% atas pembayaran yang dianggap sebagai pendapatan yang bersumber dari Amerika Serikat. Pajak ini dapat dikurangi atau dihapus untuk penerima pembayaran yang memenuhi syarat berdasarkan perjanjian pajak. Penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat, kita tidak ya, kita klik tidak. Berikutnya, nah ini adalah cara dokumen Anda akan dibuat tinjau PDF dan konfirmasi informasi Anda. Formulir W8P default, ini pilihnya itu kita tinjau. From 8P. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya, bahasa Inggris ya. Ini dari Amerika Serikat. Namanya Identitas of Benefit of Norway. NIK. Sudah kita tinjau betul. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Kita klik centang aja, benar ya. Berikutnya nomor 5 ya. Dengan menyadari ancaman hukum atas kesaksian palsu, saya menyatakan bahwa saya telah memeriksa informasi dalam formulir ini dan informasi yang diberikan benar dan lengkap sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya. Dengan menyadari ancaman hukuman atas kesaksian palsu, saya menyatakan bahwa saya adalah pemilik manfaat. Orang yang disebutkan di bagian identitas pajak dan formulir ini bukan penduduk Amerika. Tapi ya dibaca lah ya. Nah, nama lengkap saya Erni Sukesi. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Apakah Anda? Ya, saya adalah orang yang tercantum di
bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Yang pilihan kedua, tidak, saya bertanda tangan atas nama orang yang tercantum di bagian tanda tangan, misalnya agent atau penerima kuasa pelaksana, wali orang tua atau pemberi kuasa. Saya pilih yang pertama ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan. Berikutnya, nomor 6 ya, aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Kita pilih tidak. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasi akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika Serikat, dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun, termasuk fasilitas atau perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik, akan berlokasi di luar Amerika Serikat. Pernyataan tertulis status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sebelumnya? Ada dua pilihan juga di sini, guys. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima bayaran. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Saya memberikan informasi untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Yang kedua itu, saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Saya itu belum menerima pembayaran, jadi kita pilih yang pertama ya. Nah, pernyataan perubahan status. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pengiriman saya disetujui kami. Kelola info pajak. Berikan atau pembayaran info pajak profil pembayaran dan negara Anda menentukan cara pajak Anda dikumpulkan, dipotong, dilaporkan. Info pajak Amerika Serikat formulir F810, status disetujui, dikirim 10 Maret, dikirim oleh Ernest Sugesi. Kirim formulir baru itu kalau kita salah nggak disetujui, kita klik kirim formulir baru ya guys.